Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita pada pagi hari ini sampai kepada Bible reading kita, kontekstual Bible reading kita 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 17. Dipersilakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, sabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Kau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita, dan ini kelanjutan dari pasal 2 kemarin, di mana Timotius, pemimpin muda ini, pelayan muda ini, gembala muda ini, untuk senantiasa mewaspadai ajaran sesat, pengajar sesat, dan orang-orang yang hidup dikuasai oleh kegelapan, dikuasai oleh iblis, dan terus berkomitmen tekun menjadi seorang pengabar Injil, seorang pemberita Injil yang memiliki komitmen di dalam Kristus. Dan nasihat selanjutnya, pasal 3 ini, satu peringatan kepada Timotius bahwa ayat 1 sampai 9 akan tiba masanya, akan datang waktunya, masa-masa yang sukar. Dan ini harus dipersiapkan, diberitahukan, dan ini diberitakan Allah melalui Paulus kepada Timotius pemimpin muda ini untuk mewaspadainya. Dan bagaimana ciri-ciri masa-masa yang sukar itu, mulai dari ayat 2 dan seterusnya. Ya, orang akan cenderung memikirkan dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri, egois, ya. Menjadi hamba uang, bukan menjadi hamba Kristus, tetapi menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak memiliki kasih, hidupnya tidak memiliki kasih, karena mereka tidak tunduk kepada Kristus, tidak tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, tidak peduli hal-hal yang rohani, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Seolah-olah tidak ada Allah dalam hidup mereka, dan mereka menentang untuk tunduk kepada firman Tuhan.
hidupnya dikuasai dosa, hidupnya menentang kebenaran. Dan ayat yang kelima, dengan jelas, dengan tegas, Paulus menasihati Timotius, jauhilah mereka. Karena orang-orang yang tidak tunduk kepada firman Tuhan ini, tentunya mereka tidak akan tahan uji dalam imannya. Dilanjutkan ayat 6, 7, 8, dan 9. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Masa-masa yang orang hanya akan memikirkan hidupnya, memikirkan dunia, memikirkan sesuatu yang hanya untuk menyenangkan diri sendiri, dan tidak mau tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Dan ini harus diwaspadai, diantisipasi, dan dipersiapkan sebelumnya oleh pengikut Kristus untuk tekun kepada kebenaran firman Tuhan. Kontrasnya ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Namun demikian Timotius, engkau tidak seperti itu. Engkau tidak berbeda dengan orang-orang yang akan hidup di masa-masa sukar, yang mencintai dunia ini dan tidak tunduk pada firman Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Tentunya kalau kita pahami lebih lanjut, kita dalami lebih lanjut, ini bukan dalam konteks Paulus ingin menduplikasi dirinya kepada Timotius, tetapi Paulus ingin menyatakan bahwa aku telah mengikuti ajaran Kristus, iman kepada Kristus, pendirian, ketekunanku, kesabaranku dalam memberitakan Injil, dan itu engkau telah mengikutinya. Dan tentunya ini ajaran Kristus yang diajarkan Paulus, dan Timotius ini dinasihati terus untuk tekun, untuk setia memberitakan Injil, dan waspada untuk orang-orang yang hidup dalam dunia ini yang menentang kebenaran firman Tuhan. Dilanjutkan ayat 11 sampai ayat yang ke-13, bagaimana Timotius, pelayan muda ini, mengikuti ajaran Kristus, dan ada keteladanan dari seorang hamba Tuhan, Paulus, yang telah teruji dalam waktu, bagaimana ajarannya, imannya, cara hidupnya yang mencirikan orang yang benar-benar taat kepada Kristus dalam memberitakan Injil. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Dan Timotius pun juga ikut ambil bagian dalam konsekuensi karena memberitakan Injil ini. Dan nasihat selanjutnya, bagaimana Timotius, pemimpin muda ini, gembala muda ini, untuk hidup terus setia kepada Kristus, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Peganglah kebenaran firman Tuhan. Iman kepada Kristus itu harus dilanjutkan dan harus direalisasikan dalam pelayanan dia selanjutnya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Iman yang bertumbuh karena belajar pengajaran dan mentaati firman Tuhan. Inilah yang dinasihatkan, terus diingatkan Paulus kepada Timotius, hamba Tuhan muda ini, untuk senantiasa berkomitmen dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Dan nasihat selanjutnya supaya mengingat dan terus melanjutkan imannya dalam hal tunduk pada otoritas kuasa firman Tuhan. Dikatakan ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Apa yang dapat kita pelajari? Apa amanat teks firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama, akan datang masa sukar, di mana masa-masa yang menguji iman,
dan masa-masa ada mayoritas orang akan meninggalkan Kristus, menentang kebenaran firman Tuhan. Dan ini harus diantisipasi, dipersiapkan, dan diwaspadai, dan dijauhi orang-orang yang berciri-ciri menentang kebenaran firman Tuhan ini. Dan nasihat Allah melalui Paulus pada pagi hari ini untuk meneladani ajaran Yesus. Kalau kita sebagai pelayan, sebagai pemimpin, kita juga harus hidup dalam iman, ketekunan, kesabaran, kasih, dan mengikuti ajaran Kristus sehingga menjadi teladan bagi orang-orang pelayan-pelayan muda yang akan melanjutkan pelayanan pekerjaan pemberitaan Injil. Kemudian terus memegang kebenaran firman Tuhan, beriman kepada firman Tuhan, dan terus setia dalam pemberitaan Injil, tekun memberitakan Injil, tunduk kepada otoritas kebenaran firman Tuhan. Aplikasi praktis bagi saya dan saudara pada pagi hari ini. Sudahkah saya dan saudara siap terhadap masa-masa sukar? Tidak hanya siap hidup dalam masa-masa sukar, tetapi juga siap untuk tetap tahan uji dalam menghadapi masa-masa sukar. Yang kedua, sudahkah saya dan saudara meneladani Yesus dalam aspek hidup kita, dalam pengajaran, cara hidup, pendirian, iman, kesabaran, kasih, ketekunan. Yang ketiga, apakah saya dan saudara percaya dan tunduk pada otoritas kuasa firman Tuhan? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Biarlah di tengah tantangan, kesulitan, pergumulan hidup, kita terus akan kuat di dalam Tuhan. Kita akan terus pegang kebenaran firman Tuhan, dan kita mau pujikan Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan menjanjikan kita untuk mengalami hidup tentram dan enak, semuanya lancar. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita berjaga, untuk kita siap untuk menghadapi hari-hari yang jahat ini.
Kita mau berdoa supaya setiap kita boleh dikuatkan, terus beriman teguh di dalam Yesus Kristus. Kita bersama dengan keluarga kita tetap teguh terhadap pengajaran firman, dan kita juga siap untuk menghadapi masa-masa yang sulit yang mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita mendatang. Kita berdoa supaya setiap kita berkomitmen untuk terus mengajarkan firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang mungkin sudah jauh daripada firman Tuhan, supaya mereka boleh dibawa kembali kepada Tuhan dan pengajaran yang benar. Mari kita bersama mengucap syukur. Bapa di surga, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena firman Tuhan mengingatkan untuk kami terus Tuhan menghidupi firman yang ada di dalam hidupku Tuhan. Aku berdoa supaya aku bersama dengan keluargaku, kami bersama dengan keluarga kami tetap teguh berdiri di dalam iman, pengharapan di dalam Yesus Kristus. Ketika kami harus menghadapi tantangan, pergumulan, kesulitan, biarlah itu menjadi persiapan iman kami, untuk kami tidak menjadi undur, untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan, karena kami percaya Roh Kudus memberikan kekuatan, peneguhan, dan firman Tuhan, janji-janji firman Tuhan yang memampukan hidup kami, hidup yang berkemenangan. Kami berdoa supaya Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih.